mereka yang memerlukan bantuan kita, mereka yang memerlukan fasilitas di rumah sakit, mereka yang memerlukan jaminan segala macam, semuanya dapat kita usahakan dengan baik tanpa ada satupun maksudnya kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dara, jumpa lagi di Kongko bareng emak. Ya, hari ini kita kongko bareng emak-emak lagi. Dan kebetulan bintang tamunya juga emak-emak. Jadi bintang tamu kita kali ini adalah Bu RT dari ujung utara, ya kan? Iya, dan dia sangat terkenal sebagai Ibu RT yang paling anu ya nggak Bu RT? Yes, jadi nanti kita bakal ngobrol banyak sama Bu RT mengenai pengalamannya dia, kemudian apa yang dia lakukan selama ini, terus apa sih, kenapa sih dia mau jadi Bu RT gitu ya kan? Kita pakai H ya kalau Bu RT-nya. Iya, baik. Jadi Bu RT, kenalan dulu Bu RT, siapa namanya, dari mana, Begindang. Oke deh, kita mulai nih kalau kata emak-emak kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Obon Family. Obon Family. Perkenalkan, nama saya Munadiro, biasa dipanggilnya, kalau bunda yang manggil nih, Empok Muna, katanya dari ujung utara sana. Kebenaran sekarang nih dia jadi manggil Bu RT karena emang ditunjuk sama warganya jadi RT. Nah, tinggalnya di tepatnya nih Karangcongok, deket Gabus, Belamarian dikit dah, ngelewatin Sasak Besi. Baik, jadi rumahnya rada jauhan dikit ya, harus detail namanya rumahnya tuh, jadi di Karangcongok ya. Nih Bu RT, sejak kapan jadi Bu RT? Sejak Bu RT dari awal tahun 2020. 2020. Kan jarang banget nih ya RT itu. Ini karena Bu RT-nya Bu RT kan, bukan maksudnya kan biasanya suaminya Bu RT Pak RT, jadi istrinya jadi Bu RT. Ini enggak, ini bener-bener Bu RT sesungguhnya ya kan. Asli Bu RT. Asli Bu RT. Jadi asal mula bagaimana ceritanya bisa menjadi Ibu RT? Maksudnya bisa diangkat menjadi seorang RT. RT itu jabatan loh. Iya, benar. Jabatan yang paling oke sekarang di Indonesia itu RT. Awal mulanya ya Bun, awal mulanya mungkin perjalanan panjang ya. Untuk jadi sosok yang dikenal dan dipilih warga itu tidak susah. Mungkin awal mulanya itu berawal dari kakak saya yang bergerak di bidang relawan, sosial. Khususnya di bidang kesehatan nih, yang awalnya diajarin oleh Bapak DPR, katanya Bapak Dewan dari Bang Obon. Saya ikut partisipasi, ikut dengan dia itu dari awal perjalanan dari keluarga kita. Dia bergerak mengajarkan saya untuk selalu menolong lah, membantu buat mereka yang kesusahan dalam bidang kesehatan, pendidikan. Mungkin terlalu sering warga dan khususnya di lingkungan saya dari berbagai, kalau di sana kan namanya kampung ya Bun, mungkin kalau di sini dari berbagai blok gitu. Bedanya tuh di kampung sama di perumahan. Mereka tuh tanpa sepengetahuan pribadi saya jadi melihat dari kejauhan, diteropong ya dilihatnya katanya nih cewek-cewek nih gesit gitu. Banyak bergerak, terus juga mulai dari tidak dari yang dewasa, tidak dari yang mereka mempunyai jabatan tinggi, semua ranah pergaulan istilahnya baiklah bagi mereka yang menilai, bukan dari pribadi saya sendiri. Jadi kalau kata anak sekarang tuh supel, iya gitu ya, kalau kata anak sekarang mah gaul dah. Anak gaul. Jadi sejak mulai bergerak itu ketika sang kakak atau kakaknya itu Bang Oji itu dia bergerak ke masyarakat, kemudian Bu RT ikut juga berpartisipasi, dan akhirnya pada saat itu langsung jadi RT atau gimana? Atau memang relawan dulu? Gimana? Relawan dulu. Oh, Bu RT ikut relawan juga? Relawan apa Bu RT? Relawannya Jam Keswat. Oh, Jam Keswat. Jadi Bu RT ikut relawan Jam Keswat. Jadi Jam Keswat itu memang bergerak di bidang kesehatan, ya, sosial untuk kesehatan gitu. Gimana tuh? Langsung
setelah bergerak sana sini Iya, sana kesana sini, sini. akhirnya orang banyak mengenal. Iya. Jadilah figur wanita yang sangat tangguh, strong ya kan, Wonder Woman. dan akhirnya terpilih menjadi Jadi ketua RT. Sekarang itu pemilihan RT itu juga jelimet juga loh Bu RT. Benar. Iya, maksudnya kalau dulu kan kamu jadi RT orang Iya, paling gitu, jarang yang mau. iya. Sekarang itu jadi RT itu menjadi sebuah perebutan iya, gitu kan. Benar nggak sih? Benar. Jabatan yang diperebutkan gitu loh. Iya, benar. Iya kan? Benar. Dan pada saat itu Bu RT dapat gitu. Lawannya ada 3 kandidat, kebenaran aku kan dikocok tuh. Oh, dikocok. Dari Pak Kades dikocok, ada 3 calon. 3 calon. Kebenaran aku dapat nomor 2, nomor 1, nomor 2 itu udah lumayan lah. Lebih tua dan lebih berpengalaman gitu. Aku Sebelumnya juga jadi RT juga iya, atau gimana? enggak, pokoknya bergeraknya banyak lah. Tapi bukan incumbent nih. Bukan incumbent. Setelah dipilih-pilih ternyata kaget aja pas duduk kan kayak pengantin tuh Bun. Oh gitu, ya ampun. Kalau di kampung aku didudukin. Dipajang gitu. Masya Allah. Waktu itu dandan manis. Enggak sih, biasa aja karena pasti paling cantik kan cowok-cowok. Iya. 2 calon itu cowok. Jadi lumayan dari 110 kakak yang ikut pemilihan. Aku dapat 50 suara. Wow, ya, hampir setengahnya 50% mereka berdua. Ya. Iya. Subhanallah, itu kekuatan the power of the emak-emak ya. Itu kemudian jadilah sekarang Ibu RT dan menjadi jabatan yang sangat penting di masyarakat. Bu RT, saya dengar juga nih setelah jadi Bu RT itu orang yang nggak bisa diem. Iya, saya dengar hari ini Bu RT bawa pasien 3. Ini sebenarnya Bu RT dinas kesehatan melebihi ya. Jadi Bu RT katanya hari ini sampai 3 pasien. Iya, kebenaran 3 pasien. 3 pasien di RSUD Kota, 1 pasien di RSUD Kota, 1 pasiennya lagi di Mekarsari, 1 pasiennya lagi puskesmas ya. Itu warga Bu RT semua atau ada warga lain? Tidak, dari beda tempat dari warga lain. Jadi bukan RT-nya, maksudnya bukan warganya Bu RT gitu. Wow, jadi beliau memberikan pelayanan itu tidak hanya lingkup beliau saja, tapi di luar lingkup beliau juga tetap ya selama itu untuk keselamatan orang lain ya kan, insya Allah kita bantu ya. Iya, benar. Terus gimana kesannya setelah menjadi orang yang sangat dibutuhkan? Kesannya awal kesannya sih merasa beban. Bagi diri saya, kalau capek itu pastilah Bun, karena kan kita kemana-mana ya sendiri, harus istilahnya harus bisa backup sendiri. Kalau rasa capek dan rasa lelah itu mungkin pasti, tapi bisa jadi kebanggaan tersendiri itu setelah mereka yang memerlukan bantuan kita, mereka yang memerlukan fasilitas di rumah sakit, mereka yang memerlukan jaminan segala macam, semuanya dapat kita usahakan dengan baik tanpa ada satupun maksudnya kendala. Itu yang bikin kita kebanggaan tersendiri. Wow, kemejing. Applause buat Bu RT. Luar biasa loh Bu RT. Jarang loh perempuan yang bisa bergerak dengan leluasa. Kemudian nih ya, kita kan sesama wanita ya, apalagi sekarang Bu RT sudah berumah tangga ya. Pasti geraknya itu pasti akan sangat terbatas. Kalau saya gitu ya. Nah, gimana support keluarga, khususnya suami? Awalnya tidak memberikan izin ya, karena di sisi lain saya seorang istri dan seorang ibu. Yang harus bertanggung jawab kepada suami dan anak-anak saya di rumah. Pasti. Awalnya mungkin suami saya berat dan saya juga berat meninggalkan anak-anak. Tapi dengan niat ikhlas saya dan berjalannya waktu. Berjalannya waktu, saya juga harus memberikan pemahaman kepada suami. Saya juga harus memberikan gambaran gimana saya di lapangan, dan saya pun punya niat harus terjun berdua gitu, biar dia juga merasakan apa yang gimana. kita rasakan. Alhamdulillah setelah dia juga ikut bareng ngadepin pasien, ngadepin rasa gimana susahnya seorang istri nih yang terjun di bidang masyarakat, terutama di bidang kesehatan, dengan harus kena hujan, panas, semuanya dari hati dia tuh timbul juga, oh iya ternyata memang
begini kerjaan istri saya. Dan dia lihatnya pun bukan harus mengada-ngada, bukan harus dengan intinya dengan omongan saya lagi di sini, saya lagi di sini. Alhamdulillah semuanya dari awal suami dan sampai keluarga pun, sampai anak pun, Support sampai akhirnya. si Dede kecil pun, karena saya Masih masih punya anak punya kecil. Dede kecil umurnya 5 tahun, jadi semakin hari waktu berjalan mereka semakin mengerti Dan support. dan Luar biasa lagi, support. luar biasa sekali ya untuk keluarga yang sangat luar biasa ini. Iya, Bun. Saya tuh termasuk orang yang sangat bangga ketika ada seorang perempuan bergerak dan kemudian dia tetap dengan bisa menjalankan tugas dari rumah tangganya atau keluarganya. Jadi itu memang saya luar biasa ya, saya support banget. Dan tentunya kalau kita keluar itu kalau sudah ada izin dari suami, Iya, itu pasti benar. akan lebih berkah Iya, ya Bu benar, RT ya. benar. Nih, di antara sekian banyak, pasti kan ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada kendala atau pasti ada sesuatu yang berkesan di hati kita tuh. Ada nggak kejadian berkesan banget sama Pomunah atau Bu Ada. RT? Awal aku bawa pasien, awalnya maksudnya sedikit cerita sedih, nggak sedih sih. Awalnya aku itu waktu ayahku sendiri ya sakit di rumah sakit itu Bun, karena ayah jaminannya mama waktu itu mama tuh jaminannya masih pakai punya kakak ya, pakai askes. Itu tuh kita tuh ngantri Bun buat mendapatkan fasilitas mereka, berlomba dengan yang umum, berlomba dengan mereka yang memakai asuransi. Itu tuh kita sedih banget Bun. Sedihnya tuh kita tuh harus ngantri dari jam 3 pagi tuh harus memberikan resep obat. Daftar gitu. Daftar resep obat itu ditunggu, sementara apotek itu bukanya tuh jam 8 pagi Bun. Jadi kita itu harus sedih, ya ampun gimana ya cara biar cepet. Akhirnya berganti tuh dengan kakak. Ya udah yang penting ini antrian kita jangan ditinggal gitu, supaya nanti dapatnya cepet gitu kan. Karena terus juga fasilitas yang diberikan pihak rumah sakit mungkin karena kita dibayarkan dari pemerintah, jadi kita tuh harus menunggu apalagi waktu obat yang ini harus ditebus dengan rupiah, sementara kan harus tebus di apotek lain, sementara kita belum paham dan mengerti. Mungkin susahnya di situ. Waktu senangnya itu setelah saya berhasil dari pengalaman yang pahit. Setelah berhasil saya terjun sedikit jadi relawan, diajarkan oleh mereka yang lebih mengerti, oleh kakak saya. Saya tuh mendapatkan fasilitas yang lebih untuk ayah saya di saat sakit waktu di tahun 2008 2009 lah Bun. Itu tuh kita sudah mengerti menggunakan, kalau dulu ada yang namanya jam kesda ya. Iya itu pokoknya. Jadi kita karena kita sudah mengerti. paham regulasi, karena kita sudah tahu caranya, jadi kita lebih mudah, iya, ya kan. Benar. Jadi bukan karena kita tuh lebih, tapi karena kita memang sudah mulai paham, gitu kan. Begitu juga dengan masyarakat. Dan memang luar biasa sekali ya perjalanan dari seorang relawan, dari seorang ibu rumah tangga, kemudian menjadi seorang relawan dan sekarang menjadi pejabat RT. Ibaratnya itu pasti butuh butuh kekuatan yang luar biasa dalam diri sendiri untuk memotivasi kita sendiri. Kadang-kadang kan pasti ada rasa jenuh loh ya Bu RT. Iya, itu gimana cara Bu RT menghadapi jenuh banget sih, malas banget sih gitu. Karena juga kan maaf ya, ketika kita melakukan sesuatu yang baik aja, orang tuh kadang masih nyinyir, masih julid gitu kan. Ketika kita melakukan yang baik aja, orang tuh masih julid gitu. Gimana Bu RT tanggapan, ada nggak yang seperti itu? Banyak sih Bun, bukan 1-2 orang. Mungkin awalnya mereka hanya nggak mungkin lah gitu, sebatas cuman dengan cara yang simple, hanya dengan ibaratnya jaminannya tuh tanpa jaminan bisa masuk rumah sakit. Paling 3 nanti ada yang tidak dibayarkan, ada yang fasilitasnya cuma sekedar gitu aja. Tapi di sini saya tetap maju, saya tetap berusaha dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Yang terutama saya selalu berpikir positif aja Bun. Di saat saya membawa pasien,
Di saat awal kita membawa pasien dari yang tidak ada jaminan, yang segala macamnya tidak ada, saya selalu awal dari langkah saya itu Bismillah, ya Allah mudahkan, mudahkan hari ini, karena kemudahan yang diberikan kebahagiaan buat diri saya tersendiri dan keluarga pasien misalnya kayak gitu. Dan alhamdulillah rasa jenuh itu bisa terobati dengan keberhasilan dan fasilitas yang diberikan rumah sakit kepada pasien, kepada warga saya, dengan jaminan ya mungkin beda dengan mereka yang mempunyai segala macam lah jaminan. Artinya kita berbuat sebaik mungkin, hasilnya semaksimal mungkin. Kalaupun memang tidak maksimal ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Benar. Artinya gini, siapapun yang berkata, siapapun yang julid di luar sana, toh mereka hanya bisa berkata. Iya. Toh mereka kita tidak mengalaminya. Karena segala sesuatu itu kalau nggak dikerjakan, kalau kita nggak ngerjain sendiri, itu orang emang cuma segitu mudah. Iya. Gitu. Segitu aja sepele. Tapi ketika mereka terjun sendiri itu pasti akan banyak kesulitan gitu. Jadi tetap maju ya Bu RT ya. Amin, tetap amin, semangat terus, pokoknya. semangat. Nah, sekarang nih mengenai Jamkeswat itu sendiri ya Bu RT ya. Setelah Bu RT berkecimpung, maksudnya setelah Bu RT bergabung dengan teman-teman relawan, kemudian gimana perasaan Bu RT? Apa yang Bu RT dapatkan dari Jamkeswat ini? Kesannya tuh? Kesan yang pertama nih kebanggaan buat pribadi saya. Mungkin yang tidak bisa saya utarakan, yang jadi berkesan mungkin bagi diri saya, bagi suami dan bagi keluarga itu, kita tuh mempunyai rasa bangga karena apa? Bisa memberikan kebahagiaan dan senyuman kepada mereka yang saat itu mengalami kesusahan, terutama di bidang kesehatan, terutama di bidang jaminan. Itu mungkin kebahagiaan tersendiri saya. Cuma yang paling membanggakan support dan pelajaran dari kawan-kawan relawan Jamkeswat, terutama juga kerjasamanya mereka, terutama yang paling inti support dari Bunda juga, dari Bang Obon juga yang telah memberikan pelajaran mungkin yang hanya sedikit orang yang mengerti dan bisa memahaminya gitu. Yang kedua, saya bangga jadi relawan Jamkeswat itu bisa memberikan ilmu kepada keluarga saya intinya, dan orang lain juga menjadi manfaat untuk banyak bermanfaat. Orang. Karena sebaik-baik orang itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Iya, ya benar, kan? benar. Artinya gini, hari ini saya sudah melihat sosok yang sangat luar biasa, perempuan yang sangat tangguh, perempuan yang sangat, menurut saya ya, kalau bahasa itu Wonder Woman lah ya. Wonder Woman, karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Saya sudah banyak menemukan, saya bertemu banyak perempuan gitu kan, tidak bisa semua perempuan bisa seperti ini, tapi saya tahu mereka sebenarnya kuat, cuma mungkin hatinya mereka yang belum tergerak, ya kan, karena memang butuh ya, untuk melakukan sesuatu itu butuh hati yang kuat untuk menggerakkannya, betul kan? Benar, ya Bu RT benar, ya. Gini sekarang nih tanggapan, kalau dari tanggapan keluarga sudah, ya kan, yang julid yang nyinyir hempaskan, ya kan. Nah, kalau dari pemerintah daerah sendiri, pemerintah desa sendiri gimana tuh Bu RT? Kan kalau Bu RT bertalent kan diam-diam aja gitu, kalau ini ayo aja bergerak gitu, gimana tuh Bu? Sampai saat ini awal dari aparat desa, aparat kecamatan, alhamdulillah mereka welcome sekali Bun, apalagi kalau ada kepengurusan Bun untuk Jamkesda, untuk pembuatan KIS segala macamnya. Selama saya mengajukan atau meminta tanda tangan, meminta support dari mereka, mereka selalu legowo Bunda. Alhamdulillah kalau untuk di ranah desa dan kecamatan tidak ada kendala. Udah familiar lah ya, udah familiar maksudnya. Nggak jarang juga sih, terkadang kita mentoknya itu ya sedikit ke atas. Jadi kita tuh terkadang regulasi itu kembali lagi kepada ya pemegang mereka yang pemegang kekuasaan. Oke, Bu RT, saya sangat bersyukur sekali hari ini ketemu sama Bu RT, luar biasa sekali. Karena bagi saya ilmu apapun, ilmu dari siapapun itu pasti akan bermanfaat. Ya kan, sekecil apapun kalau kitanya mau menerima, insya Allah akan manfaat ya Bu RT ya. Nah,
harapan terbesar Bu RT nih, harapan terbesar untuk Bu RT sendiri dan mungkin untuk secara masyarakat secara umum gimana? Harapan terbesar saya mungkin ke satu, saya tidak pernah menghilangkan rasa syukur ya Bun, dari Allah. Terus harapan terbesar saya hanya minta diberikan kesehatan, saya minta diberikan ilmu yang bermanfaat, bukan buat diri saya tetapi buat mereka yang membutuhkan, terutama buat orang sekitar kita, terutama juga buat mereka yang kurang memahami dan mengerti keadaan saat ini. Dan harapan terbesar saya juga, saya menginginkan selalu diberikan support, selalu diberikan semangat dari tim relawan juga, mungkin dari tim mereka yang selalu mendampingi saya dari belakang. Saya selalu membutuhkan ilmu dan kita tidak bisa bergerak sendiri, pasti dari harus mereka ada semua. keterkaitan banyak orang. Bu RT, ini kembali lagi ya ke masalah kesehatan di saat zaman pandemi ini ya. Pandemi ini kemarin kan sempat pandemi itu yang luar biasa. Iya, benar. Pasti kan akan ya bergeraknya itu juga pasti akan sangat terbatas. Gimana tuh Bu RT? Ada nggak rasa ya Allah ini gimana nih gitu? Ada nggak seperti itu? Ada Bun, rasa takut sih pasti ada. Ya. Apalagi pernah juga ini juga reaktif. Isoman di rumah pernah juga karena jarak tempuh waktu itu yang mungkin dari kondisi tubuh ya, kondisi imunnya sedang drop. Karena waktu itu aku pas pandemik bener-bener sedang pemerintahan membangun tenda-tenda di luar rumah sakit. Itu jarak tempuhnya aku sedang bawa pasien dari sini ke Bandung ya Bun. Jadi cukup melelahkan karena harus pulang pergi, bawa mereka kontrol. Sementara rumah sakit seluruh Bekasi ini, hampir seluruh Indonesia lah, sedang dilanda krisis dan kritis lah. Jadi ada rasa sedih banget Bun, maksudnya kenapa Indonesia bisa mengalami seperti ini, dan jangan terulang lagi di tahun depan. Dan semoga juga secepatnya pandemik ini berakhir dan biar kita bisa semuanya bisa pulih kembali dalam keadaan apapun, dalam ya kenyataan saat inilah Indonesia bisa normal. Amin. Seperti yang dulu-dulu lagi, kedepannya lebih sehat lah semuanya Bun, tidak ada lagi pandemik, tidak ada lagi wabah penyakit, tidak ada lagi, karena itu semua bisa menyusahkan ya, bisa juga mungkin berdampak sangat sangat buruk bagi masyarakat, khususnya ya warga menengah ke bawah. Sebenarnya sih semua berdampak ya, karena memang pandemi ini berdampak untuk semua orang ya. Oke Bu RT, terima kasih sudah datang. Sama-sama, mudah-mudahan ilmu yang diberikan sama kita sharing hari ini bisa memberikan ilmu buat saya, manfaat juga buat banyak orang, memotivasi banyak orang bahwa untuk melakukan sebuah kebaikan atau untuk kita bergerak kepada sesuatu yang lebih baik, kita tidak harus menjadi sesuatu. Kalaupun kita, yang penting kita mau bergerak. Kita mulai dari diri kita bisa, insya Allah kalau kita mau melakukan sesuatu yang terbaik, insya Allah Allah kasih jalan. Gitu. Buat Bu RT atau buat Pok Muna, semangat terus, mudah-mudahan selalu sehat dan diberikan rezeki yang banyak, halal, melimpah dan berkah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat gitu. Oke Dara, terima kasih hari ini. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.